أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد الأنام وعلى آله وصحبه وتابعه إلى ملك الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عن عزلة أهل الجسمة والجهة والزمان والمكان. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. القائل في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha alladhi yahtafilu bil muslimin fi jami'i anha'il 'alam fi shahr Dzulhijjah wa 'idul muradifun jiddan li 'ibadatain wa huma al-hajj wal adha. Idul Adha yang kita yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada bulan Dzulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni di ibadatain wal haji wal adha, yaitu haji dan kurban. Kilta hatain al ibadati la yumkinu an tutimma illa fi shahr Dzulhijjah. Kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Idul Adha wal Hajj wal Adha la yumkinu fasluha an qissatin wa rihlatin siratir Rasul Ibrahim wa alihi li anna al-'idain min al-ahdas allati talunahu hayatin takma sya'irul Hajj wal Adha. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban juga tidak bisa dipisahkan dari kisah dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim beserta keluarga, karena banyak peristiwa-peristiwa yang mewarnai kehidupannya diabadikan dalam ritual ibadah haji dan umrah dan kurban. Bi munasabatil hadhil khutbah, pada kesempatan khutbah kali ini, da'una tastarji'u wa nattabi'u qissatir rahdati wa sira'atil hayat wallati 'aisha al-aslab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallati tartabitu irtibatan wa sikatan bil haji wa tadhiyah. Pada kesempatan khutbah kali ini, mari kita menapatilas dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang Nabi Muhammad SAW yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban. Min khilalin tazkuru jihadin Nabi Ibrahim, na'madu an takuna qadirin ala hadir rafati wal hikmati wal qim wal rahyati ka'asimatin fa'isatin hadhil hayat. Dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, mengambil hikmah, dan mengambil nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Min hilalin fahmin hadha at-tarikh na'malu aidan an nakuna mutahassilin litakuna qadirin ala ada'il hajj wal tadhiyah allati tarkabuha jami'an bitakid. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita bisa termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang kita semua pasti mengidam-idamkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabda'u bi qissatin rihlatin wa nudasilun adin Nabi Ibrahim wa zawjatihi Siti Hajar indama a'tahu Allah abna'an aradu bi fidratin tabidatin.
Kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Sarah. Dari saat Allah menganugerahi mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkannya sejak lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kanat wiladatul ibn ismuhu Ismail masbubatun bi awamirin wa muhakamatin min Allah subhanahu wa ta'ala liwajhi Siti Hajar wa Ismail fi mantikatin wadin qahilatin wa jafatin. Kelahiran putra yang diberi nama dengan Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus dan gersang. Biwadin bi mantikatin wadin qahilatin wa jafatin, di tempat yang tandus dan gersang. Kisah ini, hazihi kisatun mujtamiyatun fil Quran fi surat Ibrahim. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana, ya Tuhanku, inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman, kering kerontang, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu Baitullah. Rabbana liyuqimus shalah. Aku tinggalkan mereka, namun dengan demikian, dengan serba kekurangan, jadikanlah mereka itu supaya menyembah kepada Allah dan mendirikan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati mereka yang ada di dekat mereka, yang hidup berdampingan dengan mereka. Tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah anak-anakmu dan keturunanmu rezeki dari buah-buahan supaya mereka itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat tinggal di rumah itu suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa memberi semakin. Ia pun mencari air di sana kemari sambil berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah. Istri seorang anak diberikan ujian yang sangat besar. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Akhirnya peristiwa inilah yang kemudian diambilkan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara kedua bukit tersebut. Adapun di tengah kesusahan itu Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dan tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Kemudian di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini terus menerus dinikmati oleh umat Islam di seluruh dunia, dan air itu sampai sekarang dinamakan dengan air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di sini. Nabi yang sudah berjuluk Khalilullah, kekasih Allah, ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Peristiwa ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya.
perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepadanya. Awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim merasa ragu. Ia melakukan perenungan dan berpikir-pikir, apakah ini benar ada orang diperintahkan untuk menyembelih anaknya? Apakah benar ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama tarbiyah, yakni hari perenungan, di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah perenungan ini kemudian hilanglah keraguan-keraguan itu. Karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dengan nama Hari Arafah, yang berarti mengetahui, di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail. Dialog yang bersejarah ini antara ayah dan anak ini pun diabadikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Di sana Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup bekerja bersamanya. Qala, Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku. Inni azbahuka, aku disuruh dan diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara." Bagaimana pendapatmu Ananda? Dengan jawaban yang tegas Nabi Ismail berkata, "Qala, ya abati, wahai ayahandaku, if'al, kerjakanlah, jangan ragu-ragu, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Jika ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu-ragu ayatnya. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Ayahandamu akan mendapatkan Ananda, insyaallah akan menjadi orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada saat yang bersamaan, setan pun juga terus membisikkan kepada Ibrahim. Setan pun terus juga membisikkan kepada telinga Ismail dan juga kepada Siti Hajar untuk tidak bisa menjalankan perintah Allah ini. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun untuk mengusir setan yang mengganggu. Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu. Yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, yakni melempar jumrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti, tidak menyembelih Ismail. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai dengan 110. Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami menebusnya dengan seekor hewan
yang besar, hewan sembelihan yang besar, kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa ini malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Takbir ini pun disambung oleh Ibrahim dengan La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Dari peristiwa epik inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras mengalirkan darah manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani rahimakumullah. Dalam peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini, kita bisa banyak mengambil hikmah dan keteladanan. Dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa di dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kisah-kisah Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumrah, puasa tarbiyah dan arafah, serta menyembelih hewan kurban. Ini harus meningkatkan kita dan meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna lebaran haji sebenarnya hingga kisah Nabi Ibrahim, karena memang tujuan dari diciptakannya manusia di dunia ini adalah tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan manusia, nyesal aku menjadikan manusia ini jika dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Idul Adha rahimani rahimakumullah. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat, karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilakukan. Untuk berhaji, kita harus berkorban menyiapkan puluhan juta rupiah guna membayar biaya perjalanan ke tanah suci. Ditambah juga dengan kesabaran yang tinggi, karena harus rela antri bertahun-tahun, karena banyaknya umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam yang kelima. Hadirin rahimani rahimakumullah. Untuk berkorban, kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain. Namun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, kita tidak perlu khawatir harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Tidak ada balasan yang pantas diberikan terhadap orang yang berhaji mabrur kecuali surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu juga dengan ibadah kurban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabbu ila Allah min ifraqid dam, innama la ta'ti yawmal qiyamah bi kurusiha wa as'ariha wa azlabiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi qatibu biha nafsah."
Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa ashariha dengan rambut-rambutnya, wa azlafiha dan dengan kuku-kuku kakinya. Wa anna damalaka min Allah bima kana qabla ayyaka min al-ardi fatibu biha nafsan. Darah hewan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, marilah kita lapangkan jiwa kita untuk melakukan ibadah korban ini. Jamaah salatul Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hadhihi qurbatun Idul Adha allati tahkimu qissatan allati badalat bi syira'atin min alina Ibrahim allati yukrisuha sya'airul hajj wal hajj. Demikian khutbah Idul Adha yang mengangkat tentang kisah inspiratif penuh perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Tatamanna an nazida min ma'rifatiha ma'a ziyadati imanina wa taqwana ila Allah. Semoga khutbah ini bisa menambah pengetahuan kita sekaligus untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatamanna an nazida min ma'rifatina ma'a ziyadati imanina wa taqwana ila Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah Subhanahu wa taala yursilana bil hidayah wa rizqa hatta nu'addi wajibatana fil ibadah wa la siyama kullati ala ada'i fadilatil haji wa taqdimat tadhiyah. Amin. Dan semoga Allah senantiasa menurunkan hidayah dan rezekinya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan tugas kita untuk bisa beribadah dengan khusyuk dan mampu untuk melakukan ibadah haji dan berkorban. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu